Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Renaldi Antonio. NIM saya 2024 1337054 dari Fakultas Teknik Informatika dari Universitas Muhammadiyah Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video penjelasan mengenai BIOS, mulai dari definisi, kegunaan, cara kerja, dan bagaimana cara masuk ke BIOS. Oke, stay tune teman-teman. Oke, yang pertama definisi. BIOS itu apa sih sebenarnya? BIOS itu singkatan dari Basic Input Output System, yang dimana BIOS ini itu adalah perangkat lunak atau firmware yang ditancapkan atau yang ditanamkan pada chip pada motherboard komputer yang bertanggung jawab untuk memulai proses booting dan mengkonfigurasi perangkat keras pada komputer. Nah, ketika komputer itu dinyalakan, BIOS itu adalah sistem yang pertama kali bekerja, teman-teman. Nah, kalian penasaran kan bagaimana sih cara kerja BIOS itu? Jadi, tonton terus video ini dan saya akan menjelaskannya. Oke, sebelum masuk ke bagian cara kerja dari BIOS, maka kita harus perlu tahu fungsi dari BIOS itu apa sih. Yang pertama adalah BIOS itu berfungsi sebagai proses booting. Jadi BIOS itu bertanggung jawab untuk memulai proses booting komputer. Nah, ketika komputer itu dinyalakan, BIOS lah yang akan melakukan booting hardware seperti CPU, RAM, dan perangkat-perangkat lainnya. Nah, yang kedua itu konfigurasi perangkat keras. Jadi, BIOS itu memungkinkan pengguna untuk mengkonfigurasi berbagai perangkat keras pada komputer atau hardware pada komputer. Nah, biasanya ini tuh digunakan untuk para overclocker. Nah, overclocker itu kan ingin melakukan pemaksaan pada kinerja suatu hardware. Nah, untuk melakukan konfigurasi kinerja dari suatu hardware itu ada pengaturannya di BIOS. Jadi BIOS itu salah satu fungsinya juga itu untuk mengkonfigurasi perangkat-perangkat keras pada komputer. Nah, fungsi ketiga dari BIOS itu adalah pengujian perangkat keras. Jadi sebelum BIOS melakukan booting, BIOS itu akan melakukan POS dulu atau power on self test pada hardware yang ada pada komputer seperti contohnya CPU dan RAM. Nah, tujuannya melakukan POS ini itu apa sih? Untuk memastikan bahwa perangkat keras pada komputer, terutama hardware utama seperti CPU dan RAM, itu berfungsi dengan baik sebelum sistem operasi itu dimuat, teman-teman. Jadi begitu. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian cara kerja. Nah, seperti yang saya katakan tadi, sebelum BIOS melakukan booting, yang pertama itu BIOS akan melakukan POS atau Power on Self Test. Nah, setelah komputer itu dinyalakan gitu, BIOS itu pertama-tama akan menjalankan tes perangkat keras yang tujuannya itu seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa memastikan bahwa komponen dasar komputer seperti memori, RAM, prosesor, dan perangkat-perangkat input seperti contohnya keyboard dan mouse itu berfungsi dengan baik. Jika ada masalah pada salah satu komponen, nah BIOS akan mengeluarkan atau memberitahu kode kesalahan atau suara beep. Nah, biasanya suara beep untuk memberitahu pengguna bahwa ada masalah. Biasanya yang sering enggak. Oke, setelah BIOS melakukan power on self test atau POS, nah BIOS itu akan melakukan inisialisasi perangkat keras. Setelah POS, BIOS itu akan melanjutkan untuk menginisialisasi atau mau membooting perangkat-perangkat keras lainnya yang diperlukan juga. Yang diperlukan juga ini bukan yang utama ya teman-teman, seperti contohnya CPU dan RAM. Nah, bootingnya ini itu untuk hard drive, kemudian GPU, terus juga apalagi perangkat lainnya
seperti misalkan cooler atau I/O cooler. Nah, itu akan dibooting setelah melakukan pause. Oke teman-teman, setelah BIOS itu melakukan inisialisasi pada hardware, nah BIOS ini itu akan melakukan pemilihan urutan booting. Setelah hardware siap, BIOS itu akan mencari media penyimpanan yang isinya itu adalah sistem operasi yang akan digunakan gitu teman-teman. Biasanya ini tuh ada di hard drive atau SSD. Nah, BIOS itu akan memberikan boot order dan dan menentukan urutan hardware mana yang akan dicari terlebih dahulu untuk memuat sistem operasi itu. Kalau misalkan nggak ada sistem operasi yang ditemukan, BIOS ini itu biasanya menyampaikan pesan kesalahan dan cara untuk menyelesaikan masalah itu biasanya pengguna itu dimintai untuk memasukkan media bootable seperti contohnya CD atau disk. Nah, makanya zaman dulu itu ada komputer yang memakai CD untuk melakukan proses booting. Terus kenapa sih kok BIOS itu harus menentukan urutan booting gitu kan? Kenapa kok nggak langsung barengan semua? Ya sebenarnya simpel, karena untuk menghindari kesalahan dalam memuat sistem operasi gitu. Oke, sekarang kita masuk ke bagaimana cara masuk ke BIOS gitu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian bagaimana cara masuk ke BIOS. Nah, cara masuk ke BIOS itu sebenarnya ada beberapa cara. Cuman yang paling umum itu menggunakan hotkey atau kombinasi key gitu. Nah, kunci-kunci keyboard ini itu berbeda tergantung merek-merek pada komputer yang digunakan. Seperti contohnya itu di merek Acer itu kebanyakan menggunakan F2, atau di Asus yang ThinkPad lama itu kebanyakan menggunakan F1. Nah, kunci-kunci ini itu fungsinya untuk men-trigger agar masuk ke bagian BIOS. Nah, biasanya key ini itu akan dipencet ketika mau melakukan proses booting, teman-teman. Jadi ketika komputer itu masih keadaan mati, kemudian dinyalakan, segera menekan kunci yang sesuai dengan komputer kalian gitu. Nah, ketika berhasil, maka akan masuk ke bagian BIOS. Nah, di situ kalian bisa melakukan konfigurasi hardware atau mungkin mencari troubleshooting. Terus juga ada cara lain, yaitu cara simple yang dimana hanya melakukan biasanya memencet kunci-kunci keyboard itu pada komputer-komputer lama, teman-teman. Kalau komputer-komputer sekarang atau bahkan yang menggunakan sistem operasi Windows 11 itu sudah ada settingannya, tinggal masuk ke bagian setting, kemudian mencari bagian